Pinang Gading, seorang anak yang datang dari sebatang bambu ajaib yang berasal dari Pulau Bangka Belitung. Beliau adalah seorang yang arif dan bijaksana. Ia mampu melawan burung besar yang mengacaukan kedamaian masyarakat pada kala itu. Sama halnya dengan rumah saya saat ini. Semuanya kacau, arahnya tak jelas. Kami hidup tetapi tak bernyawa. Siapa yang bisa memanggilnya kembali? Memintanya memperbaiki semua kekacauan ini, sama seperti yang dia lakukan dahulu. Pada kesempatan kali ini, melalui surat ini, izinkanlah saya, seorang anak bangsa yang sudah bertahun-tahun tersesat dalam ketidakpastian tanpa arah dan tujuan, untuk melakukan pengakuan atas kehilapan kami sebagai generasi penerusmu. Jadi tolong, dengarkanlah, datanglah, dan bantu saya. Sejak saya kecil, saya banyak mendengar betapa adiluhungnya bangsa ini, di mana nilai-nilai luhur diajarkan. Tapi kini, seiring berjalannya waktu, semakin pudar, hilang. Banyak dari mereka berkata, sekarang kan zaman sudah modern, jadi untuk apa lagi masih bertahan dengan kekunoan itu? Siapa generasi penerusmu? Saya dianggap ketinggalan zaman, leluhur. Ada juga mereka yang tidak berkata, cukup dengan perbuatan yang nampak seperti alergi akan identitas negerinya sendiri. Siapa lagi? Ya, generasi saya, penerus bangsa ini, bangsa di mana saya dan mereka dilahirkan. Di negeri yang memiliki suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan ras yang berbeda-beda itu. Leluhur, kalian bisa melihat keberagaman itu kini mulai terusik, terkikis, bahkan nyaris hilang. Kenapa bisa begitu? Karena ulah generasi penerusmu yang sudah tidak sudi lagi mengenalinya. Leluhur, tahukah itu? Akhirnya kau datang juga. Tolong saya, leluhur. Di sini saya berjalan sendirian. Ajaranmu dilupakan. Macam menjadi tamu di rumah sendiri. Banyak dari mereka berucap, untuk apa menggunakan bahasa daerah? Nantinya juga tidak dipakai. Bahkan ada di antara mereka yang tidak mengenalinya. Mereka merasa gengsi, menganggap bahasa daerah itu kampungan. Di lain tempat, banyak dari generasi saya malu untuk menggunakan pakaian tradisionalnya. Ya, saya tahu hal ini terjadi karena banyak faktor, termasuk pengaruh budaya asing, perkembangan teknologi, dan gaya hidup zaman sekarang. Anak-anak lebih mementingkan media sosial ketimbang orang tuanya sendiri. Nak, tolong bantu ibu membeli beras, ibu mau masak. Dengan entengnya dia menjawab, nanti bu, tanggung. Memangnya ibu tidak bisa ya melakukannya sendiri? Kalian pasti sedih. Bangsa yang adiluhung kini kehilangan jati dirinya. Anak-anak kehilangan etika, orang tua kehilangan wibawanya, guru tidak lagi digugu dan ditiru. Ya, saya tahu hal ini bukan tanpa sebab. Media sosial, perubahan cara asuh keluarga, dan budaya konsumerisme kan. Saya juga tidak mengerti dengan yang terjadi sekarang. Mengapa perbedaan sering terjadi pada generasi saya? Bukankah bangsa ini dibentuk dengan perbedaan? Banyak terjadi konflik di antara kami karena perbedaan keyakinan. Bukankah keyakinan itu hak asasi manusia? Cerita lainnya, banyak di antara generasi saya lebih tertarik pada budaya asing. Hal ini menyebabkan hilangnya identitas budaya bangsa yang telah kalian wariskan selama ribuan tahun yang lalu itu. Burung besar itu datang kembali.
dia tak lagi menyerupai binatang buas yang merahap kedamaian masyarakat, tetapi menyerupai manusia-manusia asing yang ingin menguasai tanah ini. Leluhur, ini yang paling menyedihkan. Demi Tuhan, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri di negeri yang mewarisi subur, makmur dan tentram telah terjadi kekacauan di mana-mana. Alam dinodai oleh penerusnya. Banjir! Tolong! Awas, anak bangsa! Itu gunung meletus! Ayo semua lari! Air laut naik ke daratan! Ibu! Ayah! Di mana kalian? Dulu, burung besar itu membuat masyarakat takut keluar untuk mencari makan. Hingga anak-anak mati kelaparan. Ia mengangkat anak-anak ke langit dan memuntahkan tulangnya ke tanah. Dan kau tahu, ketimpangan ekonomi merajalela. Yang kaya semakin jaya, yang miskin semakin melarat. Manusia-manusia lemah tak berdaya. Anak-anak kecil mengibah, menangis. Abu, saya lapar. Ironis memang. Di mana sana surga itu? Aturan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Salah dan benar sudah tidak bisa dibedakan. Generasi saya banyak kembali ke masa buta huruf itu hal biasa. Mereka senang menghabiskan waktu mereka berjam-jam di depan layar ponsel ketimbang menulis dan membaca. Ada juga mereka yang menjadi budak di negerinya sendiri. Mereka tidak tahu, tanpa perjuanganmu melawan burung besar kala itu, mungkin masyarakat dulu sudah diperbudak olehnya. Leluhur, banyak di antara generasi saya menutup mata, telinga dan hatinya. Mereka malah tersenyum menyaksikan drama-drama yang mereka ciptakan sendiri. Jangan pergi, leluhur. Saya belum selesai berbicara. Saya mohon, jangan biarkan saya menanggung ini sendirian. Heh, kenapa kalian menatap saya sini seperti itu? Tidak setuju dengan yang saya ceritakan? Kenapa kalian membisu? Jangan-jangan kalianlah aktor utama dalam cerita ini. Atau kalian takut Putri Pinanggading datang kembali dan membinasakan kalian yang pura-pura polos? Dasar manusia munafik. Terlihat indah dan modern hingga lupa dari mana kita berasal. Usang dan lapuk. Tapi inilah rumah saya. Menertawakan diri sendiri adalah suatu hal yang konyol. Jangan berteriak sesudah tiada. Terbaik untuk orang lain belum tentu untuk kita. Akankah kita sadar? Atau ini hanya hayalan saya saja? Oh, tidak. Mungkin harapan generasi saya juga, yang ingin bangsanya menjadi tuan di negerinya sendiri. Leluhur, maafkan kami yang tidak bisa menjaga apa yang semestinya dijaga. Mohon restunya agar kami mampu mengembalikan jati diri bangsa sesuai dengan kodratnya. Cukup.
saat ini. Dulu, ribuan panah gue lesatkan demi membela kalian masyarakat luas. Tapi sekarang, kalian sendirilah yang ingin menghancurkan semuanya. Bahkan dahulu, burung besar itu kubunuh ketika ia mulai melahap satu persatu anak-anak. Tapi sekarang, kalian sendirilah yang ingin melahap kebahagiaan mereka.